Salah satunya adalah Sojourner Truth. Mungkin kamu pernah mendengar namanya, mungkin juga tidak, tapi percayalah, kisah hidupnya adalah bukti nyata bahwa satu suara, bahkan dari orang yang dianggap paling lemah sekalipun, bisa mengguncang dunia dan mengubah takdir banyak orang. Ini bukan sekadar cerita tentang perbudakan. Ini adalah kisah tentang keberanian tanpa batas, kecerdasan yang tajam, dan iman yang tak tergoyahkan. Mari kita mulai dari awal. Jauh sebelum ia dikenal sebagai Sojourner Truth, ia lahir dengan nama Isabella Baumfree pada tahun 1797 di New York. Ya, New York, wilayah yang sering kita bayangkan sebagai pusat kemajuan, tapi saat itu masih melegalkan perbudakan. Bahasa pertamanya bahkan bukan Inggris, melainkan bahasa Belanda. Bahasa yang digunakan oleh majikan pertamanya. Hidupnya sudah penuh tragedi sejak kecil. Bayangkan, di usia 9 tahun, ia dijual dalam sebuah lelang seharga $100 bersama dengan sekawanan domba. Ia adalah satu dari sekitar 12 bersaudara, tapi tak pernah benar-benar mengenal mereka semua karena satu persatu dijual dan dipisahkan darinya. Tercerai-berai entah kemana. Penderitaannya berlanjut ketika ia dijual ke majikan baru yang berbahasa Inggris. Karena tidak mengerti perintah, ia seringkali menerima pukulan brutal. Kekerasan fisik menjadi bagian dari hari-harinya. Namun, di dalam diri gadis kecil yang rapuh itu, tumbuh benih perlawanan yang kelak akan mekar menjadi pohon yang kokoh. Titik baliknya terjadi pada tahun ke-1826. Negara bagian New York telah berjanji akan menghapus perbudakan pada 4 Juli tahun 1827. Majikannya, John Dumont, berjanji akan membebaskannya setahun lebih awal jika ia bekerja dengan baik. Namun, perjuangannya belum selesai. Ia mengetahui bahwa putranya yang berusia 5 tahun, Peter, telah dijual secara ilegal ke Alabama. Di masa ketika suara perempuan kulit hitam hampir tidak ada harganya, Isabella melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia menjadi perempuan kulit hitam pertama dalam sejarah Amerika yang berhasil menggugat seorang pria kulit putih dan memenangkan kembali anaknya. Ini adalah kemenangan monumental yang menunjukkan kecerdasan dan kegigihannya. Pada tanggal 1 Juni tahun 1843, Isabella Baumfree merasa mendapat panggilan ilahi. Ia merasa Tuhan memanggilnya untuk berkelana dan menyebarkan kebenaran tentang ketidakadilan di dunia. Saat itulah ia meninggalkan nama lamanya, nama yang terikat pada masa lalunya sebagai budak, dan mengadopsi nama baru, Sojourner Truth. Namanya adalah misinya. Ia akan menjadi seorang pengembara yang menyuarakan kebenaran. Dengan nama barunya, ia memulai perjalanan sebagai seorang orator.
Puncaknya adalah pada tahun 1851 di konvensi hek-hek perempuan di Ohio. Pidato itu menghantam jantung audiens, sebuah argumen tak terbantahkan tentang persimpangan antara ras dan gender yang masih relevan hingga hari ini. Ketenarannya sebagai orator membuatnya bisa bertemu dengan tokoh-tokoh besar. Selama Perang Saudara Amerika, ia aktif merekrut tentara kulit hitam untuk tentara Union. Keberanian Sojourner tidak hanya di atas panggung, ia adalah seorang aktivis garis depan. Jauh sebelum Rosa Parks menolak memberikan kursinya di bus, Sojourner Truth sudah melakukan aksi serupa di kereta kuda Washington DC yang memberlakukan segregasi. Ketika kondektur menyuruhnya turun, ia menolak dan berpegangan erat memprotes pemisahan rasial secara langsung. Ia adalah pelopor aksi duduk damai. Sojourner juga sangat cerdas dalam memanfaatkan teknologi pada masanya. Ia menyadari kekuatan citra. Ia sering berfoto dan menjual potret dirinya dalam bentuk kartu pos. Di bawah fotonya, ia menulis kalimat cerdas, "I sell the shadow to support the substance." Dengan tenang, ia membuka blusnya di depan umum dan berkata, "Bukan karena aku harus menunjukkan payudaraku pada kalian, tapi karena aku ingin membungkam gosip busuk kalian."
Sojourner Truth hidup hingga usia sekitar 86 tahun dan meninggal pada tahun ke-1883, namun warisannya terus hidup. Namanya bahkan sempat menjadi kandidat kuat untuk menghiasi uang kertas $10. Kekuatan sejati datang dari keberanian untuk mengatakan yang benar, bahkan ketika suaramu bergetar. Ia adalah simbol interseksionalitas perjuangan melawan penindasan berdasarkan ras dan gender sekaligus. Ia mengajarkan kita bahwa tidak peduli dari mana kita berasal, kita semua memiliki kekuatan untuk menjadi pengembara yang membawa kebenaran ke dunia. Terima kasih sudah menyimak kisah luar biasa ini. Jika kamu terinspirasi oleh perjalanan Sojourner Truth, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.